Lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, amin. Setelah 3 bulan kita menjalankan program tahsin bersama-sama ya Pak ya, Maulan Kaji. Sekarang kita break sedikit dari materi yang biasa dengan materi yang berbeda, yaitu bacaan unik atau cara membaca yang tidak biasa di dalam Al-Quran ya Pak ya. Kita sedikit lebih ringan materinya Ibu Bapak ya. Tapi sebelum itu Pak, oh iya Pak, kalau 3 bulan kok tahsin ada perkembangan dari Bapak dan Ibu Rasulullah gitu. Atau perlu agak tinggi lah gitu. Cari datangkan guru yang bisa membuat lebih mudah Bapak Ibu dalam memahami cara membaca yang tajwid ini. Ada perkembangannya tak Pak? Alhamdulillah. Apa dulu kalau nama Pak Ibu kau menjauhi, mohon terlindak itu. Apa Bu? Ada apa Bu? Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik Ibu Bapak, kita akan coba pagi ini mengulik ya. Ada 6 cara baca yang unik di dalam Al-Quran. Sudah ada Al-Quran di tangan Ibu Bapak? Sekarang coba Ibu Bapak buka surah ke-12. Surat yang ke-12, Yusuf. Iya. Cara lihat surat itu di sebelah kiri Pak, ada angkanya paling atas. Iya. Surat yang ke-12 ayat 11. Iya. Ayat 11 Pak. Iya. Qalu. Iya. Ayat 11. Rabi ulangi Bapak ya. Surat ke-12 ayat 11. Surat apa Pak? Yusuf. Ayat berapa Bu? Ayat apa awalnya Bu? Qalu. Sudah Pak Tile? Zuhir Pak Tile. Nah sebentar Ibu Bapak ya. Ini Pak Tile di surat kedua ini. Kita surat ke-12. Nah, Pak Tile cari angka ini yang 12. Pak Tile sampai. Cari ayat 11 Pak Tile. Terima kasih. Tidak ada nomor suratnya dong Pak. Iya. Ayat 11 Pak. Ketemu Pak. Oke, sebelum Umi sampaikan anak nih dalam Umi gitu ya, tulisan semua itu saya lain lebih gitu ya. Umi ingin coba dengar dulu bagaimana biasanya Ibu Bapak membacanya. Kalau sudah betul nanti tidak perlu kita jelaskan.
Kita lanjut yang aneh yang kedua sampai yang dia ada 6 Pak. Tuh, 6 yang aneh dalam Al-Quran. Bacaan unik. Kita tahu sama-sama Ibu Pak. 3, 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu Bapak baca ayat 11 ini seperti biasa yang Ibu Bapak baca. Ya. 3, 4. Qalu ya abana malaka la ta'alana ala yusufa wa ilahu la nasi'un. Alah Bu, emang sih ya, kalau si Robi suruh seperti biasa, ayo baca di bawah kalau yang asli ya, yang asli. Nah capek, nah lebih, ayo ya. Akhirnya baladunya. Baik. Robi tanya ke Bapak, dari ayat 11 gua baca tadi, adakah yang ada tandonya di situ Pak? Yang mana Pak? Apa tandanya Bu? Ada tulisannya Bu? Kecil. Apa bacanya Bu? Asmam, Ismam, Damam,อะไรBu? Asmam, Ismam. Ada yang damam Bu? Lain dah Ibu ya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu membacanya pas tanda itu? Coba dari la. Begini, coba lihat tuh Bi. La ta'manna gitu Bu. Gitu Bu. Oke. Berarti di baru untuk Ibu Bapak nih. Ini namanya ismam. Ismam itu artinya menampakkan huruf yang tersembunyi. Berarti di dalam la ta'manna ini ada yang tersembunyi huruf nih, gitu Pak. Yusuf Ibu sayang. Surat Yusuf. Berarti di dalam kata la ta'manna ini ada huruf yang tersembunyi. Makanya diberinya tanda ismam. Sebenarnya Ibu Bapak, la ta'manna ini asalnya la ta'manuna. La ta'manuna itu Bu. Kemudian nu itu dimasukkannya ke dalam huruf nun sesudahnya. Nu yang pertama. Manuna dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Ya Pak ya. Dia bertemu dua huruf yang sama. Manuna. Bertemu dua nun, dimasukkannya nun yang pertama ke dalam nun yang kedua. Jadinya ada dua nun bergabung. Dia tando tasydid. Menjadilah la ta'manna. Nah, kalau sudah begini, ini namanya ismam. Cara baca ismam tuh, Bapak Ibu tidak membaca seperti yang ada di tulisan, tapi menampakkan huruf yang dimasukkan tadi. Nu. Jadi cara bacanya begini Po. Lihat bibiaubi. Lihat bibiaubi. Ada yang aneh-aneh sih kaji pagi kok apa jelas bibiau Ustaz. Kaji apa kok. Bacanya begini jadinya Bu. Dari la ta'manna menjadi
tampakkan hurufnya tuh, tidak dibaca tapi tampakkan. La ta'manna. Itu video-videonya ya. Sekali lagi. Memanjungkan. La ta'manna. Coba ibu baca dulu, jangan yang melesat. Coba ibu baca yang aslinya. La ta, dengar dulu. La ta'manuna. Coba. La ta'manuna. Sekarang nu-nya tidak dibaca tapi bibirnya monyong. Jadi ketahuan ada huruf nu di situ, tapi tidak dibaca. Hanya menampakkan, bukan membaca. La ta'man. Bapak saya mencatat. Tidak usah, nanti Ubi kasih bapak kertas kecil kesimpulannya. Jadi bapak ibu fokus di praktek saja. Ya, nanti kertas kecil lebih baik. Coba sekali bapak bu, awalnya la ta'manuna. La ta'manuna. Sekarang baca seperti itu bibirnya, tapi nu-nya tidak dibaca. Ya. Hanya bergerak seperti itu. Ya. La ta'manuna. La ta'manuna. Nah, seolah-olah ibu membaca nu, Ya. tapi tidak membaca nu, Ya. hanya menampakkan bunyi nu itu. Mengerti bu Pak? Ya. Itu namanya ish. La ta'manuna. Jadi Sampai gaji pada tua, bisa dipahami Pak? Dia putus tu lah. Tidak putus. Tidak putus. Dengungnya tetap karena mentasdid, hanya mau mulibia. Harusnya gue pakai lipstik merah kalau supaya nampakkan dia. Atau lipstik hitam gitu. Dia nampak di bawah bibir kok. Ini nampak di belakang ibu kacamata. Oh lah, iya tak perlu hitam ya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, cara bacanya, nu itu tidak dibaca nu, tapi sepertiga dari bunyi nu. Dari la ta'manuna menjadi la ta'manuna. Bukan manuna, tapi manuna. Sepertiga dari bunyi nu. Coba ibu bapak rasakan saja. Biar pandai lu jadi baras seperti gogo gitu ya, rasakan saja. Dari nu menjadi nu. Nah, coba ibu bapak la ta'manna 3 4. La ta'manna. Ada ibu bapak baca nu-nya tuh. La Baca nu-nya Pak. Tapi seperti gogo sebegininya. Enggak nu dong, tapi nu. sekilas saja ya. Sekilas. La ta'manna. Lihat ada rambut. Ya. 3 4. La ta'manna. Tuhan. 2 itu cara baca Islam. Pertama, monyongkan bibir. Yang kedua, bunyikan sepertiga bunyinya. Jadi cara bacanya la ta'manna. Bagaimana Pak Bu? Yang pertama monyongkan bibir 3 4. La ta'manna. Kedua sepertiganya terdengar. La ta'manna. La ta'manna. Seperti itu. Jadi tidak dengung jadinya Pak. Hilang dengungnya karena kita tidak baca nun tasdid. Kita membaca nunnya tapi sepertiga, tidak full nun. Mengerti Bu? Mengerti Bu? Kalau kurang tanya Bu. Ya. Kalau bilang mau di rumah takkan naik Bu. Enggak pada mungkin. Kalau bacanya kedua ya pada ya. Karena kita tidak membaca nun tasdid, kita membaca nun tapi sepertiga. La ta'manna. Bukan nun tasdid. Seperti biasa membacanya jadi hanya sepertiga. Bisa Bapak Ibu pahami yang pertama ini? Apa namanya tadi Bu? Isma. Artinya menampakkan bacaan atau menampakkan huruf yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi di la ta'manna Bu? Nun.
mana dimasukkan nu ke dalam nun di dalam paket tasdid. Sehingga cara bacanya dua, yang pertama monyongkan bibir, yang kedua baca sepertiga bunyi dari nun. Jadi pilih antara satu. Pilih satu, Pak. Ketika Bapak membaca. Di waktu bibir monyong, dengungnya ada. Tetap dengung, karena nun tasdid tetap nun tasdid. Kalau kita pakai bibir monyong, dengungnya tetap karena sudah diganti dengan nun tasdid. La ta'manna. Nah, seperti itu Bu ya. Tapi hanya di pas itu sih Ibu monyongnya. Jangan dari awal Ibu monyong ya. Lo to mon no. Itu kok enggak dia bibir Bu. Kok enggak tahu itu jawab. Hanya pas pas mengganti mu itu. Jangan dari yang lain. La tak mau dari mau itu ujung gitu ya Pak ya. Enggak mau dia dong. Enggak mau dia dong. Aku bahasa gitu. Yang pertama ini bisa Bapak Ibu pahami. Belajar lagi. Insyaallah. Belajar. Tenang Ibu Bapak, enggak usah mencatat, nanti udah ada kertas disiapkan seperti ini Ibu. Yang kedua, kita masuk ke surat 11 di belakang surat 12 nih. Surat apa Ibu? Hud ayat 41. Iya Ibu. Ayat 41 ya. Iya Pak. Iya. Baik. Ubi ingin dengar pula ini bagaimana Bapak Ibu membaca biasanya. Apakah sama atau beda? 3, 4. Wa qalamu oh, lai bantuan. Ya, lai bantuan. Nah, berarti sakit tiksa bahasa Ibu yo. Ada yang aneh di situ, Bu? Pas iro. Majaroha, ya Pak ya? Ada tanda, Pak. Apa bacanya, Pak? Amalah, imalah, ada umalah. Oke, itu namanya imalah. Imalah itu artinya memiringkan bacaan. Nah, memiringkan. Bukan mengganti ya Pak ya. Bukan ro menjadi ri, bukan. Itu menggantinya itu Pak, mengganti baris. Memiringkan, merah. Nah, dari ro bukan keri. Kalau keri itu mengganti baris atas diganti jadi isra. Dia memerengkan dari majroh dimerengkan jadi majri. Antara a yo i dimerengkan majreha. Dan jadinya tipis Bu, jangan ditebalkan majri, enggak. Bukan seperti majroh, enggak, apa tipis. Seperti membaca ri. Majri, nah, ri biasa Pak. 12. Aneh, dapat tidak patile, patile ubiko. Sampai ibu, wala panjang bahasa sore yo baru. Kau Pak, wala sampai. Ayat sampai 1. Kenyo patile. Majri. Belajar, senang. Manusia itu mesti belajar. Apa namanya tadi Ibu sayang? Imalah. Artinya memiringkan bacaan. Ya Pak ya. Bacanya seperti yang Ibu baca, Ibu Bapak baca yang tadi.
bersama Pak. 3, 4. Wa qalu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Re-nya saja Bu, sa-nya seri baca. Bismillahirrahmanirrahim wa mursiha. Dah ya, pas bismillahirrahmanirrahim aja tandanya seperti dia. Nah, hanya pas majriha. Berarti Bapak sudah tahu yang ini ya. Kita lanjut bacaan unik yang ketiga. Coba Ibu Bapak buka surat ke-49. Iya. Ke-49. Iya Pak, Al-Hujurat. Ini 11 juga ya? Apa Pak Tile? Ke-49 Pak Tile. Ayatnya? Ayat 9 jauh. 11 Ibu. Iya, ayat 11. Surat ke-49. Surat ayat 11. Surat apa namanya Ibu? Apa nama suratnya Ibu? Al-Hujurat ayat 11. Apa awalnya Pak? Ya ayyuhalladzina ketemu Pak, sebentar Ibu Pak ya. Ketemu Pak Tile. Alhamdulillah. Tanya coba. Iya Pak. Tidak ada apa suratnya dia Pak ya. Bisa baca lihat di urutan surat Pak. Di belakang. Daftar siang. Iya, di daftar surat. Paralunya sebenarnya Pak ya. Iya, paralu. Enggak murah jadi. Iya, iya. Udah surat terjemahan nih. Heeh. Surat Al-Quran. Oh, kan. Saya tak kepala dong. Nah, ada itu. Surat kafir. Pak. Kau halaman orang muslim Pak. Iya, kalau itu berarti. Ketemu Bu? Bu, Ibu cari-cari ayat itu, ayat sebalik itu, tanda atau ada yang aneh tak? Ada yang bertanda tak? Coba Ibu Bapak mulai lihat ayat 11. 11. Ada yang aneh atau ada tanda tak di situ? Di biksal ismu Ibu ada tandanya Pak. Oke. Tidak ada tandanya Pak. Di Al-Quran Ibu Wati adakah tanda? Tidak juga ya. Ibu Wati menyebutkan di biksal ismu. Iya. Di biksal ismu itu ada sesuatu di situ Pak. Nah, Ibu Bapak. Coba Ibu Bapak baca dari biksal ismu itu. Seperti apa biasanya Ibu Bapak baca? 3, 4. Biksal ismul Oke, seperti itu Pak ya. Oke. Khusus untuk surah Al-Hujurat ayat 11 ini berlaku di kata biksal ismu itu hukum, namanya naqol. Naqol itu artinya apa? Memindahkan baris dari biksal ismu
menjadi bisalismu. Awalnya bisal menjadi bisalis. Di Al-Quran Bapak, sedangkan tulisannya bisalismu, bisalismu atau bisalismu? Bisalismu, Pak. Lalismu di situ, Pak. Nah, asalnya itu berarti sudah Al-Quran modern, Pak. Sudah cetakan yang sudah tanpa jamaah tahu atau tidak tahu, mereka secara tidak sadar sudah betul bacanya. Itu iya, Pak. Kalau Al-Quran lama, Pak, sarfu Al-Quran bingung, ini bisal ismu nih, Pak. Kalau kita tidak tahu ada hukum di sini, kita tidak membaca dengan benar jadinya, Pak. Tapi Al-Quran yang sekarang cetakannya mereka sudah ada kodenya enggak, Pak? Di satu halaman itu. Ada nakol gitu tulisannya mungkin? Enggak ada ya, Pak ya? Oke. Harusnya cetakannya memberi kode, Ibu ya, supaya jemaah tahu yang mereka baca ini berbeda dari yang lain. Nah, bisalismu yang Ibu Bapak lihat sekarang itu asalnya dari bisalismu itu. Nah, kalau Bapak baca biasanya banyak ya Ibu ya, bertemu dalam Al-Quran bisalismu. Nah, khusus untuk surah Al-Hujurat ayat 11 berlaku hukum namanya naqol, yaitu memindahkan baris dari bisal ismu, pindahkan baris kasroh atau baris bawah ke huruf sebelumnya menjadi bisalismu. Jadi bagaimana cara bacanya jadinya, Pak, Bu? Dari bisa 3, 4. Bisalismu. Itu. Tapi Ibu Pak coba lihat lagi. Walaupun bacanya bisalismu, tulisannya apa, Bu? Ada alif lamnya nggak, Pak? Ada kan? Di tulisannya asli kan, Pak? Hanya barisnya saja dipindahkan, ya Pak ya. Tulisannya, bacanya memang bisalismu, ya Pak ya. Tapi di bacaannya, di barisnya, langsung diberinya di lam itu baris bawah, ya Pak ya. Adakah huruf matinya, Pak? Dihilangkannya, ya. Ini pertanda ada perubahan sedikit di situ. Iya. Kepastikan bisa jadi, Pak, bisa penekanan nih, Pak ya. Penekanan yang bisalis gitu ya, Pak ya. Tidak, Ibu. Ya, betul pertanyaan Ibu. Setelah sa kan ada alif, ya Ibu ya. Itu langsung ada lam baris di bawah. Ada alif tadi. Pak Abi, apakah dipanjangkan sa-nya atau li-nya dipanjangkan? Tidak, Ibu. Bacanya bisalismu, bukan bisalismu. Bukan. Walaupun ada alif, jadi alif itu ada dalam tulisan, tidak ada dalam bacaan. Diulang. Alif yang Bapak Ibu lihat sekarang ada dalam tulisan, tidak ada dalam bacaan. Itulah yang disebut naqol. Pindah baris dari bisal ismu menjadi bisalismu. Tapi penasaran, Bu Wati tadi menyebutkan pertama kali bisal ismu. Di tulisan Al-Quran Ibu, apakah bisal ismu atau bisalismu, Ibu? Bisalismu. Berarti sebelumnya Ibu udah tahu tentang hafal ini. Iya Ibu.
Oh beda aja bentuk tulisannya kita. Oh iya. Dari yang biasa kita lihat ya Ibu ya. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengkaji ada kajian tahsin tentang nakal ini? Oh, alhamdulillah, berarti mau ulang kaji ya Ibu ya. Seperti itu Ibu Bapak. Itulah yang ketiga. Kita ulang simpulkan dulu sebelum masuk ke 6. Tiga sebelum kirunya panjang Ibu Bapak ya. Cukup dulu. Yang pertama tadi la ta'manuna menjadi menyongkan. Yang kedua sepertiga ya Pak ya. Apa namanya tadi Pak? Ismam. Yang kedua tadi surat Hud 41 memiringkan bacaan dari majroha menjadi majreha. Yang Bapak ya disebut imalah. Artinya apa imalah Pak? Memiringkan bacaan ya Pak ya. Yang ketiga napol, memindahkan baris dari biksal ismu menjadi biksalismu. Apakah di semua biksal ismu Ibu rubah? Beda bunda, cie itu saja Bu. Itu kalau kajian sase gitu kan boleh dibuat tapi baik mau kajian biksalismu sama itu bisa disebut. Enggak kan? Hanya berlaku untuk Hujurat ayat 11 saja. Ya. Coba kita baca bersama Ibu Bapak dari bisa 3, 4. Bisa dari iman. Iya, seperti itu bacanya Pak. Sebelum kita lanjut yang keempat, permintaannya, adakah Ibu Bapak yang ingin bertanya? Baik untuk ismam menampakkan huruf yang tersembunyi, atau imalah memerengkan bacaan, atau nakol memindahkan baris. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Ini ada juga sini. Bisa dipahami Bu? Insya Allah. Yang Ibu berarti. Akan cuy Bu ya. Kita lanjut Pak. Atau langgarnya tadi Bapak nih sirup bibi warna biasa salah kaji jadi nih pelai gitu ada tak? Itu sebagai pengetahuan ya Pak ya. Mesti tahu di. Sebagai pengetahuan Pak tidak ya. Yang keempat, Ibu Bapak buka. Kalau ini surat 49, buka di belakang sedikit. Surat 41. Surat 41 Pak. Fussilat. Surat 41 Pak. Surah Fussilat. Ayat 44. Surat 41. Ambil sejadah. Bukan Pak. Ayat 44 Pak. Iya. Nah, 41 Pak. Iya Pak. Ayat 44 ya. Kelima. Ayat 44. Walau ja'alna illa
ja'alnahu itu bang, wa ja'alnahu. Qauratan. Wa ja'alnahu qawala ajani al-falu laula usilat. Ada yang unik ibu di Al-Quran Bapak gitu yang di depan ya. Lebaran Luar biasa ya. kelahiran tahun 62 ada nggak? Qurannya bisa pakai langit. Mudah-mudahan. Iya, walau jangan ibu. Coba ibu Bapak lihat satu ayat itu mana yang unik kira-kira yang ada tanda. Ayatuhu dengan Arabiu. Amma fihi ya juga. Abidi Tentu ayat berapa? ayatnya 44 ya. 44 banyak skobi ayatuhu wa arabiyu wasifaun terakhirnya juga dia ini bang Abidin Jalu banyak sih ya. Nggak tahu salah baca Rabbihim banyak nih alaina qadirun alaina kiamati ahum ja'ahum lain surat banyak Tidak boleh. Harus Bapak tekan sebagai pertanda Bapak membaca huruf yang tersembunyi dalamnya. Ya, dari a menjadi iya Bu. Kita coba baca bersama-sama Ibu Bapak. Dari A 3, 4. Jamiyun wa Arabi. Sekali lagi tanpa ubi. 3, 4. Jamiyun wa Arabiyyun. Seperti itu. Dinamakan tashil. Meringankan. Dari a menjadi Pak ya, Bu Ade bisa dipahami Bu? Alhamdulillah. Itulah yang keberapa itu Bu? Yang KB Bu ya.
Kita masuk yang kelima. Naik ibu sikit ke surat 46. Surat 46. Di depan sikit Pak, tak jauh-jauh Pak. Al-Ahqaf. Iya. Kalau tadi 41, sekarang 46. Ibu buka ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Silakan Ibu Bapak perhatikan dulu. Mana yang Qul ara'aytum. Apanya? ayat Qul ara'aytum. Coba Ibu Bapak lihat semua ayatnya, mana yang aneh atau unik? Surat 46 Pak. Samawati. Fisamawati. Ada lagi Pak, Bu? Satu. Ayat 4. Kul itu. Silakan Bapak lihat, adakah yang aneh di situ? Samawati. Oke, ada ibu yang sudah membaca dari tadi ya. Fis sama wati, terus ada kodenya Pak Bu? Enggak. Kenapa Bapak Ibu bisa temu itu yang unik? Dari mana? Oh gitu. Enggak biasa, enggak model biasa ya Ibu ya. Oke. Ibu Bapak yang mulia, coba Ibu Bapak lihat di kata fisamawati tuni. Ketemu Pak? Fisamawati. Iya, ketemu. Kalau Ibu Bapak tidak berhenti di situ, seperti biasa bacanya. Fisamawati tuni. Kalau tidak berhenti. Tapi kalau Ibu Bapak berhenti di fisamawat, kemudian menyambung di tuni itu, fisamawat. Apa bacanya tubi? Kan itu tuh. Ya Pak ya. Ya, mati. Inilah yang disebut dengan ibdal. Ibdal itu artinya Bu, mengganti. Apa yang diganti? Hurufnya. Jadi bacanya Ibu Bapak, coba Ibu Bapak tebak nanti. Apa yang diganti? Dari utuni menjadi ituni. Ituni. Iya Pak. Hamzahnya. Ya Pak ya. Dari hamzah mati ya. Kemudian diganti ya ke baris bawah. Dari hamzah mati diganti ke baris bawah. Menjadi dari menjadi i. Nah, karena i harus dicarikan kawannya Bu. Kalau baris atas tanda panjangnya apa Bu? Alif. Ya. Kalau baris bawah kawannya apa Pak? Ya mati. I. Kalau baris depan apa kawannya Bu? Waw mati. Nah, karena dari u sudah diganti ke i, carikan kawannya. Ya mati. Maka bacanya menjadi tidak satu bacaan. Ituni. Dua harokat, iya dua harokat. Iya tidak ada memang Pak. Tidak ada dalam tulisan, ada dalam bacaan. Nah begitu.
Kalau di Al-Quran Ibu Bapak yang di depan sekarang tulisannya sudah ituni atau memang hamzah mati uktuni itu? Hamzah mati Pak Bur, ada kodenya tak Bur? Enggak ya? Nah, inilah yang disebut dengan ibdal. Berlaku hanya untuk surat Al-Ahqaf saja. Iya Pak, hanya untuk surah Al-Ahqaf saja. Coba kita baca bersama-sama itu. Sekarang kita baca seperti biasa, sambung tanpa berhenti dari fis sama, tanpa berhenti. Baca seperti biasa. 3, 4. Fis samawati tuni bi kitab. Sekarang berhenti samawat, pas tuni di ibdal, diganti 3, 4. Fis samawati. Oke, ada bunyi-bunyi tadi terdengar lebih, tapi tidak yakin. Coba sekali lagi Pak, berhenti di samawat 3, 4. Oke, itu bacanya itu nih ya. Salah kalau itu baca itu nih, karena kita sedang mengganti ke baris bawah. I, kalau i kawatnya ia mati. I, tidak i, hilang. Hamzahnya sudah diganti Pak. Hamzahnya baris mati sudah diganti barisnya ke baris bawah. Tinggallah ia aja. Ia mati. Tengah. Itu nih. I-nya satu alif. Sekali lagi berhenti fis samawat 3, 4. Fis samawat. Itu dia Pak. Ini namanya ibdal, mengganti. Kewak mengganti barisnya Pak. Hamzahnya tetap barisnya dari baris mati menjadi baris kasroh atau baris bawah. Nah, karena sudah baris bawah, kita carikan kawannya ya mati. Jadi hamzah matinya kemana Bi? Hilang, sudah kita ganti ke i, tinggal ia-nya aja lagi, ia mati. Jadi hamzah itu diganti dengan ya gitu. Bukan, Menandakan hamzahnya kita pindahkan barisnya, baris hamzah. Hamzahnya tetap ada. Dari baris mati ganti ke baris bawah. cara menandakan ini. Cara menandakannya apa lipik? Cara menandakan. Dia kan diganti Iyo. Tidak ada tandanya di Al-Quran Fatile dong. Ada. Bisbiko di rumah apa biasa tiap sedikit petando. Kalau tiap apa basbo di Al-Quran apa pribadi, Pak biasa tando di situ. Tapi tenang, ada kertas nanti dibagi ke Bapak. Sudah 5. Nyodo cie lain Pak. Yang ke-6. Tapi karena ada masuk syuruk, hari Jumat ya sampo yang kanan. Pak ya kita simpulkan. Pertama, ismam menampakkan huruf dari la ta'manuna menjadi mana atau la Yang kedua, imalah memiringkan dari majroha menjadi majriha. Yang ketiga, naqol memindahkan baris dari biksal ismu menjadi biksalismu. Yang keempat, tashil memudahkan dari jamiyun menjadi jamiyun.
Yang kelima ibdal, mengganti dari utuni menjadi Ituni. ituni. Tenang ibu bapak, kertasnya sudah disiapkan. Nanti bisa ibu bapak bawa pulang kalau bapak ibu lupa ya. Shadaqallahul azim. Hari Jumat besok kita sambung yang keenam, yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu, Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mesti diulang-ulang nih, Bi. Kalau enggak tahu kita nih. Sekarang dibagikan atau di Jumat aja? Sekarang lah. Tidak ingat lagi. Bisa kerja. Ya, bisa dipelajarin di Bisa pelajari. Ya. Ibu, tolong Ibu. Robi. Memudahkan dengan bacanya, Ibu ya. Pak. Banyak, Bi. Ya, terima kasih. Oh, sampah. Betul kan? Iya.